Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Sahabat guru penggerak, selamat bertemu kembali dengan saya Tri Susilowati dari SMK Negeri Jatipuro, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 coaching untuk supervisi pembelajaran. Koneksi antar materi adalah penguasaan pemahaman calon guru penggerak terhadap materi yang telah dipelajari dengan mengaitkan materi awal sampai dengan materi yang terakhir. Penyampaian keterkaitan materi itu menandakan sejauh mana penguasaan dan pemahaman terhadap materi tersebut. TGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Konsep coaching secara umum, coaching definisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam konteks pendidikan, tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya yang dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dengan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dari pembelajaran yang saya peroleh, coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coachee. Coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada siswa. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Coaching merupakan peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Elemen-elemen penting dari coaching yang dapat diambil dari beberapa definisi coaching yang telah disajikan. Coaching merupakan sarana pemberdayaan potensi. Tujuan mengantarkan si coachee dari kondisi yang dialami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik. Coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dengan klien atau coachee-nya. Dijalankan melalui proses kreatif, ditandai dengan eksplorasi, menanamkan ide, ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional si klien. Proses coaching itu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, dan juga terutama memfasilitasikan pertumbuhan dari si coachee tersebut. Coaching membantu seseorang belajar bukan mengajarinya. Paradigma coaching adalah satu, fokus pada coachee atau rekan sejawat yang akan kita kembangkan dengan memusatkan perhatian kita pada rekan yang kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya dalam percakapan. Fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh rekan tersebut,
dapat membawa kemajuan pada mereka sesuai keinginan mereka. Dua, bersifat terbuka dan ingin tahu terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Ciri-ciri dari sikap terbuka dan ingin tahu ini adalah berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain. Mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Tetap menunjukkan rasa ingin tahu atau curiosity yang besar terhadap apa yang membuat orang lain memiliki pemikiran tertentu. Agar kita dapat bersikap terbuka, kita perlu selalu berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan rekan kita. Memiliki kesadaran diri yang kuat yang dapat membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Kita perlu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan, baik dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Melihat peluang baru dan masa depan, itu adalah langkah yang keempat. Coaching mendorong seseorang untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya saat ini, yang masih bisa diubah adalah masa depan. Coaching juga mendorong seseorang untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Karena pada saat kita berfokus pada solusi, kita menjadi lebih bersemangat dibandingkan jika kita berfokus pada masalah. Sedangkan prinsip coaching dikembangkan dari tiga kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Prinsip coaching yang pertama, kemitraan. Antara coach dengan coachinya hubungannya setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coach adalah rekan berpikir bagi coachinya dalam membantu coach belajar dari dirinya sendiri. Prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach dan memetakan serta menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan keberhasilannya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah satu, kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Dua, mendengarkan dengan aktif, yaitu kemampuan mendengarkan seksama informasi yang disampaikan coach dan memberikan apresiasi dengan merespon. Tiga, memberikan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, yaitu kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang mampu membuka pikiran dari kunci atau mampu memunculkan ide-ide yang terkait dengan solusi dari permasalahan yang dialami kunci. Dalam proses coaching ini, ada satu model yang biasa digunakan oleh seorang coach, yaitu model Tirta, yang meliputi langkah-langkah, tujuan utama, pertemuan, identitasi masalah kunci, rencana aksi kunci, dan tanggung jawab atau komitmen. Refleksi. Setelah saya belajar materi coaching ini, saya sudah mencoba melakukan praktek sebagai coach. Saya merasa tertantang bagaimana bisa menggali pengalaman dan mengatasi masalah, serta membuat pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan kunci saya tanpa berusaha memberikan arahan. Saya juga belajar menahan diri untuk tidak menjudgment, mengasumsikan, serta mengasosiasikan ketika kunci berpendapat. Untuk permasalahan ini, saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang bisa saya lakukan agar emosi saya tetap terkontrol? Menurut saya, disinilah keterampilan sosial emosional yang saya dapat di modul 2.2 diuji pemahamannya. Saya harus mampu mengolah emosi saya. Keterampilan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan keterampilan berelasi perlu diterapkan ketika saya menjadi coach di kelas saya. Selama pembelajaran, saya sudah merasa mampu
dalam menahan diri saya untuk tidak menjudgment ketika siswa saya berpendapat. Saya berikan mereka kebebasan berpendapat ketika saya mengajukan pertanyaan. Tentu dengan pengaturan kesempatan berpendapat agar tidak mengganggu ketertiban di kelas. Saya merasa berhasil dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Saya juga selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik bagi rekan sejawat. Ketika mereka berkeluh kesah yang sedikit banyak dapat melepaskan beban mereka. Dari obrolan santai ini, terlahir rencana bagaimana rekan saya berusaha mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan tentu saja, saya tetap menerapkan 3 keterampilan coaching yang sudah saya pelajari dari modul 2.3 ini. Ketika pembelajaran di kelas, ada keterampilan yang menurut saya harus saya pelajari dan tingkatkan, yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot yang singkat, padat, dan jelas bagi murid-murid saya. Kadangkala saya merasa saya masih mengajukan pertanyaan yang membingungkan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dan menimbulkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang saya maksud di pertanyaan ketika saya jadi coach. Saya jadi bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mengefektifkan pertanyaan saya dan bisa menjadi pertanyaan yang berbobot? Untuk itu, saya berusaha melakukan 2 tahap sebelum melemparkan pertanyaan, yaitu dengan presence serta mendengarkan aktif. Ketika kunci saya bercerita, saya pun harus mampu mencari dan menciptakan waktu dan tempat yang nyaman untuk kunci saya saat coaching dilaksanakan. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Melalui proses coaching, sebagai seorang guru, saya dapat membantu murid untuk menuntun segala kekuatan kodratnya yang ada pada dirinya. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat membantu murid untuk mampu hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Melalui proses coaching sebagai seorang guru, saya dapat menuntun murid untuk memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah. Keterampilan coaching ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk menggali kemampuan siswa dalam menangani masalah sendiri, baik masalah dalam hal belajar maupun masalah pribadi siswa. Begitupun dengan hubungan sosial dengan atasan maupun teman sejawat. Keterampilan coaching dapat pula membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah dalam mengajar maupun masalah pribadi dengan mengoptimalkan pengetahuan sang kunci berdasarkan pengalaman pribadi. Sistem Among yang dianut Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra peserta didik untuk melejitkan kodrat dan irodat yang mereka miliki. Apa yang dilakukan? Salah satunya adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar. Sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu peserta didik. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru adalah petani dan peserta didik adalah tanaman, dan setiap individu peserta didik adalah tanaman yang berbeda. Jika tanaman padi membutuhkan banyak air, tentu akan berbeda perlakuan terhadap tanaman jagung yang justru membutuhkan tempat yang kering untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Yang terakhir adalah keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu pemimpin pembelajaran yang siap mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua akan bisa terlaksana dengan baik bila guru memiliki daya handayani atau memberdayakan. Memberdayakan segala potensi dan kodrat yang ada, maka seorang guru mutlak membutuhkan keterampilan coaching ini sehingga guru mampu
mengamong atau menuntun murid menuju kodrat terbaiknya dalam meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sekaligus sebagai anggota masyarakat. Selain itu, bahwa salah satu peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain. Sesuai dengan peran tersebut, seorang guru penggerak harus mampu menjadi mitra bagi guru lainnya dalam menyelesaikan masalah. Guru penggerak juga mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Hubungannya dengan kedua peran tersebut, ketika melakukannya tentu seorang guru penggerak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembelajaran sosial emosional. Guru penggerak harus memiliki kesadaran diri serta kesadaran sosial yang baik ketika melakukan coaching. Harus mampu menahan diri dan keinginan untuk berkomentar yang menjudgment sang coach. Intinya, seorang coach itu harus mampu menjadi pendengar setia atau pendengar yang aktif ketika sang coach sedang menyampaikan pemahamannya. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.2, coaching untuk supervisi pendidikan. Guru bergerak Indonesia maju. Terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.